Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mana Allah masih memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat sempat sehingga kita masih berkumpul di dalam ruangan ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Triska Purnamalia SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Sastra. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Nuriski Arini sebagai moderator, dan yang di samping saya ada teman saya Ranti Fitri Hariza, dan selanjutnya ada Rizvina Aulia Francisca. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membedah novel yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas dari penulisnya karya J.S. Hayren. Oke, langsung saja. Adapun identitas dari novelnya adalah judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas dan ratingnya ini untuk remaja dan dewasa. Penulisnya J.S. Hayren, tebal lebih kurang 370 sampai 371 halaman. Formatnya soft cover dan tanggal terbit itu 16 Desember 2020 dan dimensi 20 x 14 cm. Sinopsisnya adalah novel ini menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa. Ada 6 orang, ada si Gilang, Gala, Arko, Sania, Juisa, dan sahabat-sahabatnya yang berkuliah di kampus UDEL, dan kemudian mereka ini terpaksa kuliah di kampus ini karena ada berbagai macam masalah dari mereka. Ada yang tak mampu masuk kampus negeri, ada yang orang tuanya tak cukup biaya, dan ada pula karena biar kuliah aja. Dan yang selanjutnya itu ringkasan per bab atau episode. Yang pertama episode atau babak 1. Episode 1 sampai 13 akan disampaikan oleh Ranti kepadanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari per bab, yaitu dari babak 1, episode 1 yang berjudul Bom Tikus. Di pagi hari, di mana di hari itu hari pertama Ogi dan Ranjau masuk kuliah di kampus yang bernama UDEL atau Universitas Daulat Eka Laksana, yang mana kampus UDEL itu kacau. Jika kita cari dari Google pencarian, dia tidak akan muncul karena Google-nya sudah malu duluan. Pada hari pertama, mahasiswa tidak langsung kuliah, tidak pula ospek. Sistem itu sudah dihapus oleh rektor baru. Bagi Ogi, kuliah adalah keterpaksaan, suatu kemunduran mental. Siapa yang memaksa untuk ikut tes dan mendaftar kalau bukan sahabatnya, yaitu Ranjau. Sementara bagi Ranjau, kuliah adalah prestasi yang membanggakan. Ini adalah akhir dari perjuangan beratnya untuk bisa diterima di UDEL. Ibaratkan mendaki gunung, melewati lembah, dikejar beruang yang lagi MS, terjun ke jurang, kesasar di padang pasir, kecebur di sungai Amazon, dan jatuh dari air terjun 10 meter. Dan di bawahnya sudah menunggu sekoci bernama kampus UDEL. Ya, tak apalah, setahun menganggur dan tes sana sini, Ranjau akhirnya bisa kuliah juga, meskipun di kampus anta beranta. Mahasiswa UDEL adalah mahasiswa ujung tebu. Tebu manis bukan. Nah, coba gigit di ujungnya, hambar, tidak ada semut yang mau, tidak bisa diolah lagi menjadi gula. Begitulah nantinya mahasiswa UDEL. Kalau sudah lulus jadi tebu hambar, ijazah mereka tak berguna. Di sisi lain, dosen perempuan bernama Ibu Lira. Dia masuk ke kelas dan bertanya siapa di sini yang paling pintar. Tidak ada yang menunjuk dan Ibu Lira bertanya lagi siapa di sini yang paling bodoh. Tiba-tiba Ogi angkat tangan dan Ogi disuruh keluar karena dia bilang dia paling bodoh. Sedangkan teman-teman lainnya mengangkat tangan karena Ogi pintar, karena dia merasa pintar. Namun setelah Ogi keluar, Ibu Lia mengunci pintu dan Ogi mendekati jendela kelasnya dan dia bingung mengapa banyak sekali tikus di dalam kelasnya. Sambil melirik koper yang terbuka,
Ogi koper yang dibawa oleh Ibu Lia tadi. Berarti isinya tikus. Semua para teman-teman di kelas heboh dan teriak-teriak dan berlari ke sana kemari. Dan Ibu Lia berkata, "Katanya kalian semua anak pintar. Coba selamatkan diri kalian dari kelas ini. Hati-hati, gigitan tikus ini sangat berbahaya dan bahkan dapat mematikan. Masa menghadapi tikus busuk ini saja kalian tidak bisa, apalagi menghadapi kejamnya dunia. Nanti setelah lulus di luar sana, dunia nyata itu lebih menjijikkan daripada tikus-tikus ini. Mau jadi apa kalian setelah lulus? Sarjana kertas, merasa pintar hebat di atas kertas. Tapi menghadapi dunia nyata malah nggak bisa. Kalian ini mahasiswa, bukan mahasiswa." Pada episode kedua, yaitu kursi dari emas. Ogi memiliki babe yang bernama Pandi. Babe Ogi ini tidak punya rekening sehingga dia harus menerima uang dari transaksi emas itu, di mana ada bank yang mau menerima nasabah supaya Pandi. Kalaupun mau, pasti rekeningnya akan diisi, kecuali ada bank yang mau menerima setoran berupa oli, baut-baut, atau knalpot. Kalau ada, mungkin nama bank itu BPBO, Bank Perkreditan Baut dan Oli. Di hati Babe tumbuh sebuah harapan besar agar Ogi menjadi anak yang bisa mendapatkan pekerjaan hebat di masa depan. Jangan seperti dirinya yang hanya menjadi tukang bengkel. Semua itu harus dimulai dengan sebuah langkah kuliah meski kursinya harus dibeli dengan emas. Episode ketiga yaitu penjaga mimpi. Kata Bu Lia, 2 minggu lalu kita membahas tentang sarjana kertas dan beberapa informasi kampus, maka sekarang tentang mimpi. Saya ingin kalian menuliskan mimpi kalian di atas kertas. Jangan lupa tuliskan mimpi-mimpi orang lain agar mentertawakan kalian. Ibu Alia memulai kelas seakan tak terjadi apa-apa. Dia dan anjingnya kesayangannya yang menunggu di pojok kelas. Episode keempat, gelar. Kampus UDEL melaksanakan upacara wisuda sekaligus penerimaan mahasiswa baru. Di sana ada ranjau yang sedang berfoto suasana di aula untuk dipostingnya ke Instagram. Randi menebus kepala botak ranjau. "Main HP mulu lo nyet. Dengerin tuh pidato rektor. Lu juga barusan posting mulu sok-sokan gelar." Episode kelima yaitu seisap dua isap. Malam minggu Ogi pergi ke kafe untuk menemui Sania, teman sekolahnya yang sedang manggung. Setelah Sania manggung, Sania memanggil Ogi untuk bergabung bersama teman-temannya. Ogi diajak Sania dan teman-temannya ke pojok, dan Sania mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Migi, Sania memberikan sebuah lintingan mirip rokok. "Coba deh." Ogi menolak. Sania mengatakan menyalakan korek api dan menghisap benda yang tadi dikeluarkannya. Coba lagi, seisap dua isap. Pada episode ke-6, persimpangan. Sebuah anggota kelompok Ogi datang ke kelas konseling dengan riang, kecuali Ogi. Dia malah tegang. Kini Ogi juga tampak berjarak dengan Ranjau. Padahal mereka sudah dekat sejak SMA dan Ranjau lebih senang berteman dengan Arko akhir-akhir ini. Dan hanya Sania yang memberikan senyuman tipis kepada Ogi. Pada episode ke-7, persimpangan, Bu Lira sudah menyiapkan ini. Dia mengeluarkan 2 buah kertas. Ogi kaget melihatnya. Itu adalah kertas impian Ogi dan juga kertas kwitansi pembayaran kuliah di kampus UDEL yang ditandatangani oleh babenya. Dengan melihat 2 kertas itu saja, ingatan Ogi sudah berhasil Ibu Lira mainkan. Namun emosinya masih kosong. Pada episode 8, nilai kehidupan. Mudah betul bagi api menyalakan semua asap, membakar semua impian, namun jiwa manusia diciptakan untuk lebih kuat dari api. Kehidupan harus diteruskan. Kini bahkan Empok Titis yang tadinya marah-marah terus atas hutang yang tak juga dibayar, malah justru tak tega pada keluarga Ogi. Yang episode ke-9, pahit benar hidup Ogi. Hari terus berjalan, pahit benar hidup Ogi. Jika ada hidup yang paling pahit, maka itu hidup Ogi lah. Itu apa segala macam di dunia ini yang pahit-pahit dicampur semua. Tapi lebih pahit hidup Ogi. Episode ke-10, ujung. Sudah lama Ogi tak kesini, ke ruko bekas kebakaran milik keluarganya yang masih centang perang ini. Coba Babe masih hidup, pikirnya. Pasti keadaan akan lebih baik
Ogi tidak tahu lagi harus marah atau memaafkan almarhum babenya. Babenya yang memaksa untuk kuliah, babe yang berhutang untuk satu bangku dari emas, dan babe pula yang dengan meninggalkan keluarga. Episode 11, Tampar Kepala. Niat Ogi untuk mengakhiri hidupnya ia lakukan. Untunglah Arko dan Ranjau datang dengan tepat waktu sehingga nyawa Ogi masih bisa diselamatkan. Sania menangis derai air mata. Air matanya beriringan dengan tamparan keras yang mendarat kepala Ogi. Berkali-kali Ogi tak berkedip sekalipun menerima tamparan itu. Ogi tak menatap siapa-siapa. Episode 12 yaitu Nyemplung. Saat Rajau, Arko, dan Sania mereka berfoto, sudah menjadi tabiat banyak orang jika ada kamera mereka langsung fokus untuk bergaya. Namun Ogi tak terlihat. Ogi mana? Tanya Gala. Ogi, tadi ada di sebelahku, tunjuk Juwisa. Mereka mencari-cari dan berteriak. Itu apa ya yang ngambang? Teriak Gala. Berhenti kapalnya. Ogi diselamatkan secepat kilat. Tubuhnya mengambang di laut. Ia diselamatkan dengan dramatis oleh Gala dan narkoda kapal. Pada episode ke-13 yaitu ubur-ubur, saya sudah punya rencana kuliah lagi Bu di jurusan komputer, tapi nggak tahu di kampus mana. Ogi mengangguk mantap. Nah Bud, itu juga boleh dimanapun asal kau tahu apa yang harus kau tuju. Jangan ikut-ikutan karena teman atau orang tua. Jadi sarjana atau tidak itu cuma di atas kertas. Hanya sarjana pengangguran juga. Banyak yang tak sarjana yang tak sekolah tinggi tapi sukses. Banyak sarjana juga yang kerja ternyata tak bisa apa-apa. Masuk kantor gagap, pulang-pulang gagap. Dunia profesional menuntut begitu tinggi. Tak sampai napas mereka berlari. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ranti. Selanjutnya itu babak kedua dari episode 14 sampai 26 yang akan saya paparkan sendiri. Yang pertama, episode 14 itu hujan sepatu plastik. Nah, sepandai-pandainya Spiderman melompat, pasti akan jatuh juga. Itulah yang dialami oleh Gala. Nah, sepandai apa ia berkilah pada ayahnya tentang kejadian tempo hari di villa, akhirnya ketahuan juga oleh ayahnya. Dan dia harus bersiap-siap bimbel kuliah ke Eropa. Nah, Gala selalu menunggu kesempatan untuk lepas dari peranan ayahnya dan belenggu ketakutan masa lalu. Dari kecil dia ini sudah dimanja dan tidak punya teman karena dia ini selalu dibully. Karena dibilang anak mami. Pada masa SMP, Gala mulai tertarik pada wanita. Senang saja Gala melihat gadis itu, melihat rambutnya terurai dan cemerut dan tawar. Gala mencoba mengirimkan surat, tapi setiap satu paragraf pasti dibuang oleh Gala. Dan selanjutnya, hingga saat itu hujan deras dan Gala melihat wanita yang dia sukai ini mandi hujan dan sepatunya itu dimasukkan ke dalam plastik, dan Gala pun menghampiri mereka dan mereka tertawa lihat bersama. Dan adapun kata mutiaranya dari episode 14 ini adalah anak yang sering diberi gulalu akan berbeda di masa depan dengan anak yang sesekali diberi camuk. Dan episode 15 itu adu ide. Selepas UTS semester 3, waktu Gala hanya tinggal sebulan lagi, Juwisa menenteng selembaran di tangan kanan, isinya tentang informasi lomba konsep bisnis, dan di tangan kiri berkas untuk mengurus beasiswanya. Nah, Juwisa sudah ada janji dengan Gala dan Ranjau untuk berkumpul. Setelah mencari anggota kelompok dan tidak ada yang mau ikut, akhirnya mereka bertiga satu kelompok, Gala, Juwisa, dan Ranjau tadi. Dan mulai mencari ide pertama. Gala menyarankan ide catering mahasiswa dan ditolak Juwisa. Kedua, Juwisa menyarankan ide pariwisata, petualangan, dan adrenalin. Itu juga ditolak. Dan muncul lagi ide berbasis teknologi dan dari Gala, yakni startup. Itu ditolak Ranjau dan akhirnya mereka fokus ke satu startup, yakni seniman. Dan Juwisa menamainya dengan barakrupa.com.
Mereka mulai mewawancarai teman mereka sendiri, yakni Sania yang seorang penyanyi dan Arko seorang fotografer. Besar sekali harapan Juwisa ini untuk menang lomba ini karena untuk biaya kuliahnya tadi. Dan selanjutnya itu episode 16, pentas. Saat pentas, presentasi dibuka oleh Ranjang. Dia maju mundur, ke kanan ke kiri panggung, menggerak-gerakkan tangan dan badannya, memainkan emosi penonton dengan tutur dan bahasa tubuhnya. Panggung seperti ini adalah memang arenanya si Arko. Setiap pergantian slide banyak tepuk tangan dari teman-temannya. Dan sekarang adalah era erupsi. Semua bisnis model yang lama, pemain lama tidak lagi relevan. Ketinggalan zaman. Banyak anak muda hadir dengan jawaban yang tak disangka-sangka. Dan semangat inilah yang mendorong kami menghadirkan barakrupa.com. Dan tutup ranjau dengan menatap. Mendengar ini, ketiga juri mengangguk dan menggerak-gerakkan penanya untuk menilai. Kemudian medali, hadiah uang, dan sertifikat diserahkan kepada mereka. Dalla tidak minta uang ataupun medali itu, dia hanya ingin minta sertifikat itu untuk diberikan kepada ayahnya. Dan yang keempat itu episode 17, yakni bau ketek. Si Ogi sedang tidur-tiduran di bengkel. Kemudian datanglah bapak-bapak yang ban motornya ini pecah. Kemudian Ogi mengganti ban motornya tadi. Sambil menunggu bapak itu mengeluhkan motornya dan hidupnya yang susah. Sesaat setelah itu, telepon bapak itu berdering. Anaknya yang menelepon. Anak bapak itu ternyata Juwisa, temannya si Ogi di kampus. Ogi juga berkeinginan mendaftar sebagai ojek online seperti bapak Juwisa ini tadi. Kemudian dia datang ke pendaftaran untuk uji kelayakan dan uji mengemudi. Tapi lagi-lagi Ogi ini gagal karena caranya membawa motor ini bisa-bisa membuat si penumpang meninggal. Dan selanjutnya yaitu si Ogi ini pas dia pulang setelah mendaftar tadi, bengkelnya malah disita oleh Satpol PP, bengkel ala kadarnya tadi. Si Ogi merasa ingin bunuh diri. Ia merasa hampa hidupnya. Semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Kemudian ia melihat segerombolan anak kampus Udin. Dan ada satu orang yang tidak pulang. Ogi penasaran dengan anak ini. Ternyata setelah dia berbicara, anak ini bernama Miral. Ia kuliah jurusan ilmu komputer. Kata Miral, kalkulus adalah materi dasar. Ogi pun ingin muntah dan serasa masuk dunia alien. Ia kemudian mengurungkan niatnya masuk jurusan ilmu komputer. Meskipun ia paham sedikit tentang bahasa pemrograman, kemudian Ogi menawarkan Miral untuk tinggal di rumah Mpok Ogi bersamanya. Dengan syarat si Miral ini harus mengajari Ogi bagaimana caranya masuk jurusan ilmu komputer. Dan selanjutnya episode 18, Dewan Juri. Impian itu sudah lahir, jangan kau lupa. Sudah 5 perusahaan tak juga memberikan tanggapan terhadap permohonan beasiswa Juwisa. Namun kabar buruk selalu sepakat dengan kabar baik. Juwisa dan timnya diundang untuk mengikut sertakan ide bisnisnya ke tingkat nasional. Tunggu harapan baru Juwisa. Hadiah lomba ini amat besar, dengan total 500 juta rupiah. Ternyata ada 40 peserta universitas yang mengikuti lomba ini. Dalam seminggu, video mereka melesat menjadi salah satu video dengan penonton terbanyak. Ini berkat kerjasama semua dosen yang dikoordinasi Bu Lira, berkat perintah rektor, berkat gerilnya mahasiswa-mahasiswanya UGM. Usaha ini tidak sia-sia. Tim Barakrupa terpilih dari 1 dari 10 tim yang tembus ke babak final dan mendapatkan pelatihan dari para juri dan pembicara kelas nasional.
episode 19 kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Sebelum pelatihan lomba bisnis nasional, Miral dan Ogi berboncengan ke kampus Udin. Berhari-hari Ogi menjadi mahasiswa gelap di sana. Setelah ia bergaul dengan Miral dan teman-teman mahasiswa Udin, membuat pengetahuannya meningkat dan otaknya terbalik-balik. Miral mengirimkan email tentang program tentang magang di sebuah program internasional. Ogi kemudian mendaftar dan membuat esai dibantu oleh si Miral dan teman-temannya. Ogi dan Miral lolos dan akan segera berangkat ke Bali. Naik pesawat. Ketika naik pesawat, mereka bertanya pada pramugari, ini kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, Mas? Dan Ogi pun dan Miral tadi tertawa. Dan selanjutnya, saat pesawat akan lepas landas, tiba-tiba Juwisa menelpon Ogi dan memerlukan bantuannya. Ogi pun segera keluar dari pesawat. Namun Mira menghentikannya dan mengambil ponselnya dan berbicara pada Juwisa dan segera mematikan telepon. Selanjutnya episode 20 yakni Juara. Sangat ala kadar sekali website yang bisa dibuat oleh kelompok Juwisa tadi. Kategori pemilihan dan voting dimenangkan oleh kampus Udin. Juara satunya adalah Institut Pertanian Jonggol dengan bisnis perbankan dengan tabungan mikro. Juara 2 tentu kampus Udin meskipun ini penurunan mereka. Juara ketiga adalah kampus Menceti dengan ide jagung olahan berkualitas ekspor. Mereka tidak mendengar alasan juri memenangkan 3 kampus itu. Ranjau marah tidak terima kalau ia ngamuk di tengah keramaian dan membentak para juri. Juwisa mencoba menerangkan pada semua orang dan Arko menarik Ranjau yang masih berapi-api. Gala juga merasa kalah bahkan dalam kehidupannya. Adapun kata mutiaranya, setiap orang punya kuota untuk gagal. Santailah, jangan tegang dan takut kalau melakukan kesalahan. Orang-orang yang kau kira hebat, keren, inspiratif, semua pernah gagal bahkan lebih banyak dari yang ada dalam pikiran kita. Episode selanjutnya ini 21 yakni menikah. Juwisa melihat-lihat sertifikat lomba bisnis tadi, kemudian dia bersih-bersih dan sholat isya. Ia kemudian membuka HP-nya dan terkejut membaca pesan dan singkat dari ayahnya, yakni sebuah pertanyaan, kamu sudah siap menikah? Kemudian Juwisa berbicara dengan ayahnya di telepon. Kata ayah, dia akan dilamar oleh anak teman ayahnya. Itu semua bukan tanpa sebab, melainkan hanya untuk mengatasi masalah kesulitan hidup mereka. Mengingat ibunya telah pergi dan menikah lagi, belum lagi masalah biaya kuliah Juwisa. Ia belum siap menikah. Ia berpikir ayahnya bertolak belakang, padahal dulu ayahnya yang menyuruh ia kuliah. Sampai-sampai mengorbankan uang tabungan umroh, tapi kini berbeda. Karena ayahnya merasa dia tidak sanggup lagi menguliahkan Juwisa. Selanjutnya episode 22 yakni Rinjani. Gala yang merasa kalah dari ayahnya, ia pergi ke Gunung Rinjani bersama satu orang porter untuk menenangkan diri. Selama di gunung, dia merasa bersalah pada ayahnya karena selalu membantah. Saat pulang di dalam pesawat, ia menulis di buku catatan kecil yang isinya adalah semua cerita selama ia mendaki gunung. Ia merasakan ada sesuatu yang beda. Ia sudah tahu dan akan mengalah pada ayahnya. Setelah itu mereka mendarat di bandara. Gala menghidupkan ponselnya dan mendapati beratus-ratus pesan masuk, termasuk dari ayahnya. Dan pengawalnya berkata bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Semakin hancur dan hati Gala ini dan segera menemui ayahnya di rumah sakit. Selanjutnya episode 23 pilihan. Gala semakin kalut. Ia tak mau kehilangan orang tuanya yang tinggal satu-satunya itu. Jantung ayah Gala dioperasi. Seminggu sudah ayahnya ini dirawat di rumah sakit. Dan kemudian kondisinya semakin membaik.
Di ruang rawat inap itu, Gala dan ayahnya menjadi dekat dan mulai menurunkan ego mereka masing-masing. Ayah Gala punya satu permintaan pada Gala, yakni menyuruh Gala magang di perusahaan sawit selama setengah tahun. Gala pun menyetujuinya. Sementara di tempat lain, Juwisa menemui Bu Lira. Kemudian mereka berbicara berdua di dalam mobil. Juwisa menceritakan semua permasalahan hidupnya pada dosen pembimbingnya itu. Bu Lira mengerti dan meminta nomor rekening Juwisa dan mengirimkan sejumlah uang untuk Juwisa. Juwisa pun mencari kos-kosan dan dari uang Bu Lira tadi, Juwisa kemudian berpikir untuk mencoba bisnis kuliner yang seperti yang pernah dikatakan oleh Gala. Selanjutnya episode 24.com. Sebulan Ogi berada di Pulau Dewata, bahasa Inggrisnya lancar Ayu. Sudah seperti bule. Ia membuat inovasi baru dan aplikasi, bahkan mereka membuat alat untuk melacak dompet yang hilang. Bahkan ada orang-orang IT dari Google, Facebook, Instagram, dan orang kepercayaan Elon Musk. Kemudian Ogi ditawari dua pilihan, magang di Singapura atau di Amerika. Ogi dan Mira memilih magang di perusahaan Google di Amerika. Ogi yang dari dulu tertarik pada Juwisa berniat untuk membatalkan keberangkatannya karena mendengar Juwisa mau dinikahkan oleh ayahnya tadi. Ogi sempat menulis surat untuk Juwisa, namun lagi-lagi Mira menggagalkan itu. Jadi mereka tetap berangkat ke Amerika. Selanjutnya episode 25, Jembatan Akar. Awal semester 4 semua orang pada sibuk. Arko pulang kampung dan naik bus di antar ranjau di bandara. Arko memberikan satu kameranya pada Ranjau, dan Ranjau jadi tahu tentang Arko dan sejarah kamera itu. Arko datang ke kampung halamannya yang sudah 2 tahun itu tidak ia lihat. Kampungnya sudah jauh berbeda. Ini sudah banyak pembangunan dan banyak sekali perubahan. Saat ia melihat pembangunan jalan, ternyata salah satu pekerja jalan itu adalah temannya sendiri, yakni Gala. Setelah itu mereka bercerita dan Gala ini ingin ikut pulang ke rumah Arko. Arko kemudian mengajak Gala, kemudian mereka berjalan masuk ke hutan rimba dan melewati jembatan akar gantung. Gala akhirnya terpeleset di jembatan itu dan ditolong oleh Arko dan teman-teman kampungnya. Gala juga tidak menyangka Arko ini merantaunya sangat jauh sekali dan desanya itu sangat terpencil. Gala pun menyadari bahwa ia tidak mempunyai 2 hal. Pertama, keberanian bersikap dan kemampuan untuk bersyukur. Gala kemudian menawari emak Arko ini untuk bekerja di rumahnya sebagai tukang masak. Dan kemudian Gala membelikan 1 bak bahan makanan, dan bahan makanan itu dimasak oleh ibunya Arko dan diberikan kepada semua karyawan yang bekerja pada saat itu. Dan selanjutnya itu episode 26, yakni Cincin. Di kampung Juwisa, keluarga calon suami Juwisa datang untuk menentukan tanggal lamaran. Calon ayah mertuanya mempersilahkan Juwisa berbicara dan Juwisa langsung mengucapkan bahwa ia belum siap menikah. Dia masih semester 4 dan masih mau kuliah. Ia meminta pernikahannya tidak diselenggarakan. Saat di ruang tamu ada pesan masuk di ponsel Juwisa dari nomor tidak dikenal. Pesan itu membuat Juwisa merasa yakin untuk tetap membatalkan pernikahannya. Sembari mereka berbincang, datanglah rombongan dari kota, yakni rombongan Bu Lira, Gala, Arko, dan Sania. Keluarga calon suami Juwisa pun pergi. Bu Lira dan Sania memeluk Juwisa. Maksud kedatangan mereka adalah untuk memberikan surat beasiswa untuk Juwisa dari kampus Google dan PT Sinar Gentara Ltd. Ternyata itu adalah perusahaan milik ayah Gala.
Dan ada pun pesan atau kata motivasinya, carilah sahabat yang mau jadi bahu dan telingamu, engkau pun sanggup jadi bahu dan telinganya tiap ia membutuhkan. Kalau pas manisnya saja sudah tenggelamkan teman seperti itu. Oke, selanjutnya ini babak ketiga dari episode 27 sampai 35 akan disampaikan oleh Rizky. Terima kasih moderator. Babak ketiga nomor 27, Iva. Sania bangun terlambat. Ia terbangun karena HP-nya habis baterai. Setelah sekian lama ia kembali meminta uang kepada ayahnya. Sebenarnya Sania sudah mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah kafe. Alasan seorang ayahnya adalah seorang wirausaha dan ibunya bekerja di toko orang. Sania sudah terlambat datang ke kelas. Ia datang ke kampus menggunakan kereta. Sesampainya di kampus, Sania berlari menuju kelasnya. Sania menggunakan barang-barang yang tidak baik secara diam-diam. Lalu Sania tertangkap oleh polisi dan dibawa menggunakan mobil tahanan. Yang ke-28 yaitu Gitar Sayang. Juwisa, Ranju, Gala, dan Arko membesuk Sania di penjara. Sania yang awalnya merasa tidak enak pada Juwisa karena telah mengecewakan teman-temannya. Sania juga meminta maaf kepada teman-temannya yang lain. Randy datang dengan membawa gitar dan buku kosong untuk Sania. Dia meminta Sania untuk menulis sebuah lagu selama mendekam di penjara. Sambil berbincang, Randy lalu menelpon Ogi dan mereka berbincang sedikit. 29, Nenek Anjali. Tibalah hari di mana mereka KKN. Mereka sudah sampai di pedesaan pelosok yang jauh dari ibu kota. Dia menganggap kebagian tempat tinggal di rumah Ibu Anjali, tempat yang paling jauh dari rumah yang ada di desa itu. Terdapat beberapa kuburan di dekat rumah itu. Ibu Anjali sangat ramah menyambut mereka. Ibu Anjali menyuruh mereka bersih-bersih dan beristirahat karena telah berpergian jauh dari ibu kota. Saat malam, seluruh mahasiswa disuruh berkumpul di desa untuk diberi tugas. Mereka diberi tugas untuk memberikan bagaimana sistem peternakan terpadu bagi warga. Sedangkan Juwisa diberikan tugas berbeda dari yang lain, yakni memahami hal-hal dasar dalam berbisnis. Setelah dibagi tugas, mereka dibubarkan dan disuruh untuk kembali beristirahat. Hari-hari berlalu. Nenek Anjali menyayangi dan mengurus mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan hadiah untuk Nenek Anjali sebuah kompor gas. Namun, Nenek Anjali menolak dikarenakan ia tidak pandai menggunakan kompor itu dan juga berat untuk kembali mengisi gasnya ketika sudah habis. Mereka memberikan banyak hadiah seperti rempah-rempah dan sekian kardus. Namun hanya satu kardus yang diambil oleh Nenek Anjali. Kardus yang lainnya dibagikan kepada warga-warga yang lain. Dan sebuah selimut tebal. Selimut itu diterima oleh Nenek Anjali. Saat tiba hari selesai KKN, mereka berpamitan pada Nenek Anjali. Saat berkumpul di dekat truk, terlihat Nenek Anjali berlari dari bukit mengejar mereka tanpa menggunakan alas kaki. Nenek Anjali memeluk mereka. Ia sudah merasakan ditinggal oleh ketiga anak lelakinya, dan kini ia harus berpisah dengan ketiga cucu angkatnya. Nenek Anjali mengatakan, "Nenek sayang kalian." Kejadian itu dilihat oleh ratusan siswa UDEL. Truk-truk mahasiswa pun telah berangkat. 30. Demo. Semester 6 telah tiba. Hanya tersisa Rinjau, Arka, Gala, dan Juwisa. Rinjau telah menyiapkan skripsi. Ia ingin lulus saat semester 7.
ia ingin menjadi lulusan terbaik universitasnya. Ratusan foto yang telah diambil dari KKN. Ia mulai sering mencari referensi di perpustakaan. Gala juga mengikuti berbagai organisasi. Ia beberapa kali ke Fakultas Ekonomi dan pura-pura bertemu Juwisa. Banyak pertanyaan yang mendiami kepala Juwisa sebenarnya. Yang ingin ia ajukan kepada Gala, namun tidak pernah mengajukan pertanyaan apapun. Sekali Juwisa datang ke apartemen trio Manggap untuk membuatkan mereka makanan. Sania terbukti tidak membagikan barang haram, tetapi ditetapkan sebagai pengguna itu pun pengguna yang rendah. Dokter hanya menyarankan Sania untuk rehabilitasi saja. Tidak butuh waktu lama Sania dikeluarkan dari panti rehabilitasi. Sania menulis buku yang telah ia terima selama masa rehabilitasi. Setelah melalui beberapa proses ujian berlalu dan beberapa perdebatan dilewati, secara sah izin operasional UDEL dicabut. Sebenarnya sebagian besar syarat telah dipenuhi oleh kampus UDEL, namun ada beberapa syarat wajib tidak dipenuhi oleh kampus UDEL. Semua berita itu terasa menyakitkan bagi Sania, Odel, Juwisa. Mereka merasa kehilangan harapan. Ratusan kalangan mahasiswa berkumpul dan berdiskusi. Mereka mempunyai cara sendiri. Jika para petinggi mempunyai cara lain, maka mahasiswa juga mempunyai cara mereka. 31 strip. Ratusan mahasiswa mulai berdiri berjam-jam di depan Kementerian Polisi. Polisi sudah berbaris di depan kementerian untuk menjadi tameng. Polisi membujuk beberapa mahasiswa untuk segera bubar, namun mahasiswa menolak. Mereka ingin menuntut keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Dalam seorang siswa melemparkan satu botol dan terjadilah kericuhan. Jelas wartawan telah sigap di sana. 20 mahasiswa ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi, termasuk Rinjau, Arko, dan Gala. Semalaman mereka berada di kantor polisi dan mereka dibebaskan oleh pihak kampus UDEL. Terlihat dari jauh Ibu Lira menggeleng-geleng. Namun Ibu Lira memberikan kabar baik. Kampus UDEL tidak akan tetap beroperasi sampai meluluskan mahasiswa yang telah termasuk dalam data kampus tersebut. Namun, kampus tersebut tidak boleh menerima mahasiswa lagi. Setelah mahasiswa angkatan terakhir lulus, maka kampus itu tidak dibolehkan beroperasi lagi. 32. Skripsi. Semester 7. Dari jauh menjalani hari-hari bersemangat. Mencari berbagai referensi melalui internet, ia berusaha di perpustakaan. Ia ingin menyelesaikan secepat mungkin kuliahnya pada semester ini. Ia harus menghadapi dosen pembimbingnya, Pak Jahar Rizal. Ya, memang ia tidak menyukai dosennya, dan dia meminta beberapa kali administrasi kampus menggantinya. Namun tidak ada perubahan. Sesampainya di apartemen, ia mengetuk meminta untuk dibukakan pintu. Namun pintu dibuka sangat lama. Akhirnya Arka membukakan pintu. Ia marah karena Arka membukakan pintu sangat lama. Arka meminta maaf karena Arka ketiduran, sedangkan Gala tidak ada di rumah. Ketika memasuki tengah malam, Gala baru pulang ke apartemen. Namun, Gala tidak seperti Rinjau yang ingin cepat-cepat lulus. Dia hanya ingin pas-pasan saja. Arka dan Gala bercakap-cakap di luar. Percakapan mereka tidak sengaja didengar oleh Rinjau. Dari jauh ia terdiam karena mereka sudah mempunyai tujuan setelah lulus, sedangkan dia belum. Padahal nilai akademiknya lebih baik daripada mereka berdua. Rinjau berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka.
Mereka memesan makanan untuk pagi itu. Saat Rinjau menyalakan laptopnya, hanya muncul layar biru. Ia mencobanya 1, 2, hingga berkali-kali. Di sisi lain, Gala sedang PC dengan Ogi sambil berbincang dan bercanda. Rinjau yang sekarang mulai kesal mendengar percakapan mereka. Ia mulai marah-marah, namun Ogi, Gala, Arko mencoba membantu Rinjau. Setelah diberi solusi kepada Ogi, Rinjau berbalik badan tanpa mengucapkan terima kasih. Rinjau yang mulai cemburu pada Ogi karena merasa ia lebih pandai daripada Ogi. Namun, Ogi malah lebih cepat sukses daripada dia. Pada malam itu, setelah Arka tertidur, Ogi diam-diam membuat visi untuk melamar pekerjaan. Malangnya nasib dan rusaknya laptop, ia sudah membuat janji dengan dosennya pukul 8 pagi dan dosennya datang pukul 10. Setelah diperiksa, bab 1 hingga bab 3 yang ia kerjakan dengan susah payah ditolak mentah-mentah oleh dosen pembimbingnya. Bermalam-malam dari jauh mengerjakan skripsinya, ia mengurangi interaksinya dengan teman-teman lainnya, yang akhirnya diterima oleh dosennya. Saat mulai sidang skripsi, namun ia dipojokkan oleh dosen-dosen lain. Namun dosen pembimbingnya tidak membantunya. Ia hanya menerima saja semua makian dan komentar buruk dari dosen. Karena itu adalah sidang skripsi. Waktu terus berjalan hingga sidang selesai. Dia dinyatakan lulus dengan nilai B+. Namun masih ada beberapa yang harus direvisi dan harus diserahkan minggu depan. Setelah ia keluar ruangan, ia menyadari sesuatu. Tidak ada yang menunggunya sama sekali. Ia telah kehilangan teman-temannya karena terlalu sibuk dan fokus mengurus kuliahnya. Ia melewati lorong dan jalan yang telah dilalui bersama teman-temannya. Setelah ia berjalan ke arah pulang, ia mendengar samar-samar ada suara memanggilnya. Ia berbalik melihat teman-temannya membawakan hadiah. Ia merasa bahagia karena teman-temannya yang telah datang. Babak 4, lamaran. Rinjau telah mendaftar pekerjaan ke sana kemari, namun tidak ada satupun yang memberikan lowongan yang sesuai. Ada lowongan yang menerima, namun gajinya kecil. Rinjau merasa itu tidak sesuai dengan kualitas dirinya. Namun, teman-temannya mengatakan bahwa ia harus menerimanya karena mereka masih baru menjadi sarjana. Rinjani merasa itu bukan harga yang sesuai untuk dirinya. Hari-hari berlalu, beberapa perusahaan pun tidak memberikan jawaban. 1, 2, 3 pertanyaan dilalui. Namun saat pertanyaan ketiga, kuliah di mana? Di UDEL. Tatapan wawancara pun menyejukkan keningnya. Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya, terasa seperti ia dulu. Ia mengingat Ogi yang dulu berhemat-hemat untuk membeli kuota. Ia pergi setiap pagi lalu pulang hingga sore hari, seolah ia sedang mencari pekerjaan. Pada suatu pagi, ia berangkat. Ia menyusuri kota, melihat berbagai macam kejadian. Tak terasa ia sampai di kampung di mana ia KKN dahulu. Ternak yang ia ciptakan untuk warga kini telah berbuah manis. Ia memposting semua kebahagiaan yang ada di desa itu. Ia mendatangi rumah Nenek Anjali. Ia mencari Nenek Anjali, namun tidak ada jawaban. Ia melihat kuburan yang tersusun rapi, dan ada satu kuburan yang telah ditaburi bunga yang masih segar. Ia menangis di dekat kuburan itu. Namun, tak lama terdengar ada suara Nenek Anjali memanggilnya. Ia langsung memeluk Anjali. Nenek Anjali menyambutnya dengan hangat. Ketika hari sudah menjelang malam, ia kembali ke ibu kota dan menaiki angkutan yang sama. Di jalan pulang, ia membagikan kisah hidup Nenek Anjali. Dan kisah hidup itu menjadi viral.
dia memiliki banyak pengikut. Namun Rinjau tidak sadar. Setelah Arko menelpon dan Rinjau membuka akun sosmednya, ia baru tersadar banyak yang memberikan pesan dari mulai penyanyi, pengacara, dan lainnya. Hari ini Rinjau pulang dengan keadaan sukacita dan tidak lagi dalam keadaan kesal seperti hari-hari sebelumnya. 34 Toga. Hari wisuda tiba. Juisa menunggu Sania di depan dan benar kalau Gala terlihat datang bersama ayahnya. Pada hari itu, acara dimulai dan Bapak Rektor memberikan sambutan. Dan lagi-lagi Gala yang diminta untuk membacakan janji wisuda. Acara berjalan dengan baik sehingga di akhir acara saat berfoto-foto Ibu Lira memanggil Juisa dan Lara dan Gala. Ibu Lira mengeluarkan kertas. Mereka terkejut melihat kertas itu. Ibu Lira mengatakan bahwa mereka masih berteman. Namun, tugasnya sebagai pembimbing telah selesai. Acara berlanjut dengan sesi foto-foto. Bersama Arko, Juisa, Sania, Gala bercanda kala itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana kabar Rinjau. Juisa mengatakan bahwa Rinjau telah bekerja sebagai wartawan. Dia tahu karena mereka sering berbagi cerita akhir-akhir ini. 35 Kata hati. Di semester selanjutnya, Sania lulus. Ibu Rinjani memberikan kertas impian Sania juga. Arka yang sebenarnya juga bisa lulus, namun bukan karena nilai yang tidak baik, karena dia memiliki suatu pencapaian sehingga diberikan kesempatan untuk berkeliling-keliling kampung di luar negeri. Setelah lulus, Sania bernasib lebih baik daripada Rinjau. Ia mendapatkan pekerjaan di tas pertama. Dan kedua, ia selalu memanfaatkan waktu untuk mendengarkan musik yang dilantunkan oleh musisi di jalan. Ia memasuki sebuah kopi dan menandatangani kontrak. Dia memasukkan surat kontrak itu dan melihat buku yang ia tulis saat itu jarang. Hanya melihat para musisi. Sania melihat para musisi jalan yang sedang menghitung uang receh yang mereka dapatkan. Ya, teringat akan orang tuanya yang harus susah payah berangkat dari tengah malam. 2 hari kemudian, dia mengantarkan surat kontraknya ke perusahaan itu dan ia resmi bekerja di perusahaan itu. Di sisi lain, ada Gala yang sedang kehujanan sama seperti waktu dia sekolah dulu. Namun berbeda tempat. Dia berada di kaki gunung bersama 20 teman barunya untuk membangun sekolah baru. Tina mengatakan, dulu kita suka banget mendaki gunung, tetapi jadi malas karena orang-orang banyak berfoto dan membuang sampah sembarangan di sini. Lalu Tina berkata pada Gala, terima kasih Gala karena sudah mau masuk folder ini. Gala merasa dihargai mendengar ucapan Tina. Setelah selesai, mereka beristirahatkan diri. Setelah selesai, besok harinya mereka baru menaiki gunung. Sebenarnya Gala tidak pernah memiliki niatan untuk menjadi guru. Di sisi lain, Rinjau yang sedang menikmati bekerja sebagai wisatawan. Di sisi lain, Juisa membuka restoran. Calon suaminya yang dulu ingin melamarnya datang. Ia merasa canggung karena datang ke sana. Namun, keesokan harinya, calon suaminya terus datang lagi. Juisa juga menyambutnya dengan ramah. Setelah sekian lama waktu berlalu, tak ada kabar tentang S2-nya Juisa. Juisa yang telah fokus mengerjakan pekerjaannya menjaga restoran, namun Anggar terus menyemangati Juisa. Perlahan-lahan hati Juisa luluh pada Anggar. Juisa kembali ke ibu kota untuk melanjutkan S2-nya, tentu dengan semangat dari Anggar. Ogi gempar mengejar gelar. Baiklah, terima kasih kepada Rizmina. Yang selanjutnya itu
ada kelebihan dan kekurangan novel. Tentunya setiap novel itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kekurangan dan kelebihannya akan dipaparkan oleh Ranti. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dalam novel. Untuk kelebihannya, 1. Cerita yang disajikan terdapat unsur humor, jadi bisa sambil senyum-senyum. Yang kedua, bahasa yang digunakan cocok buat anak muda zaman now. Yang ketiga, pesan yang disampaikan kompleks, persahabatan, perjuangan, pendidikan, dan romantisnya juga ada. Untuk kekurangannya itu 1, bagi sebagian orang yang belum bisa bahasa Inggris, mungkin kesulitan menerjemahkan beberapa kata. Yang kedua, ada kekurangan logika ketika tokoh Ogi bekerja di perusahaan Google sudah lama, tapi di akhir cerita baru membangun rumah keluarganya. Padahal ia digambarkan sayang dengan keluarga. Sekian, terima kasih. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan novel. Selanjutnya itu pesan. Apa sih pesan dari atau apa yang ingin disampaikan oleh J.S. Hairil ini melalui novel Kami Bukan Sarjana Kertas, yaitu intinya tidak semuanya itu dinilai dari ijazah, dan bagaimana kita itu menjadi sarjana yang berguna dan menerapkan ilmu yang kita pelajari itu ke kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan hanya sebatas di atas kertas, tapi bagaimana kita mewujudkan mimpi dan bagaimana kita menjalani hidup itu dengan baik. Yang selanjutnya itu kritik. Apa yang dikritik dari novel ini adalah yang akan disampaikan oleh Rizpina. Kritiknya adalah secara tidak langsung mengkritik cara perguruan tinggi yang masih kolot di tengah perguruan tinggi lain yang sudah maju. Masih penelitian dan pengumpulan data ditulis tangan, dan tidak membiarkan dosen mengembangkan cara mengajar. Pengisian data masih menggunakan kertas. Itulah tadi kritiknya. Selanjutnya adalah penutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf bila terdapat salah kata ataupun sikap kami, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Dan selebihnya, untuk selengkapnya dari novel Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hairil ini bisa kalian baca sendiri di Google atau di internet, dan kalian juga bisa beli bukunya sendiri. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.